Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihil iman wal islam wa awdaha tariqal ibadati li 'ibadihil mu'minin fasahala lahum suluka liyakunu minal fa'izin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min 'azabin 'alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fil ihtimami rabbihil azim. Amma ba'd. Faya masrul jama'a fil jum'ati usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat menghadirkan jiwa dan raga kita di Masjid Al-Fajr yang penuh dengan barokah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah kelak di hari-hari yang akan datang, sesuai dengan janji Allah, Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan, kita ucapkan dari hati yang penuh dengan keikhlasan, dari lisan yang penuh dengan keridhaan, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita ucapkan pada saat sekarang ini akan Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah, dan buah daripada salawat tersebut kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan kita akan diberi hak oleh Allah untuk menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun khutbah kita pada hari ini, khatib mengambil tema memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Namun sebelum masuk pada pembahasan khutbah kita pada hari ini, seperti biasanya setiap hari Jumat khatib menyampaikan wasiat-wasiat kepada para jamaah. Begitu juga pada hari ini saya bertindak selaku khatib di masjid ini, menyampaikan wasiat kepada para jamaah sekalian, terlebih lagi pada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita berusaha untuk menjauhkan larangan-larangan Allah. Semoga dengan demikian kita lakukan, Allah angkat derajat kita jauh lebih tinggi lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan istimewa. Allah memilih Ramadan sebagai bulan bagi kita untuk menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa. Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keutamaan dan keistimewaan bagi bulan Ramadan. Di antaranya adalah Allah pilih Ramadan dari bulan-bulan lainnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
yang artinya bulan Ramadan yang pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Tepatnya pada malam Lailatul Qadar Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya atau Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara utuh ke langit dunia di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Itu juga malam Lailatul Qadar yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut peristiwanya masing-masing atau yang disebut dengan asbabun nuzul Quran. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Maka disebut juga bulan ini sebagai bulan Syahrul Quran. Salah satu ibadah yang kita perbanyak di bulan Ramadan adalah berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, maupun mentadabburinya. Kemudian pada Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa taala mengikat dan membelenggu syaitan-syaitan, yaitu iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin. Allah belenggu dan ikat selama Ramadan, dan itu berlaku pada malam pertama sampai pada hari terakhir bulan Ramadan. Kita harus percaya hal ini seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa syaitan, iblis dan bala tentaranya itu benar-benar dibelenggu, benar-benar diikat. Artinya kuasa atau kekuatan mereka untuk menggoda anak cucu Adam melemah secara total. Artinya lagi bahwa ada kesempatan bagi kita untuk dapat mengalahkan para syaitan dan iblis secara mudah saja. Maka kita dapat merasakan kelemahan syaitan itu daripada meningkatnya keinginan kita untuk berbuat kebaikan, dan sebaliknya melemahnya kehendak kita untuk berbuat keburukan. Mudah-mudahan tren positif ini terus berlanjut sampai di luar Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi apabila seorang hamba tidak dapat mengalahkan musuhnya, bahkan dia selalu kalah dan terus-menerus kalah sampai di bulan Ramadan juga, maka jangan harap hamba ini bisa mengalahkan musuhnya di luar Ramadan nanti. Masyaallah muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka Ramadan ini adalah ukurannya. Orang yang tidak bisa baik di bulan Ramadan, maka jangan harap dia bisa baik di luar Ramadan. Orang yang tidak bisa berhenti berbuat keburukan atau dosa di bulan Ramadan, maka jangan harap dia bisa menghentikannya di luar Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan seharusnya kita lebih meningkatkan ibadah kita lebih daripada bulan-bulan biasanya. Itulah keadaan Nabi SAW. Nabi SAW di bulan Ramadan dalam berbuat kebaikan lebih cepat daripada hembusan angin. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk berseru, wahai orang-orang yang mengejar kebaikan, bangkitlah, yaitu jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan wahai orang-orang yang ingin berbuat jahat, tahanlah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ini yang diserukan oleh para malaikat di bulan Ramadan. Maka selayaknya keinginan kita untuk beramal soleh jauh lebih meningkat. Bersedekah, membaca Al-Quran,
menuntut ilmu, mengerjakan sholat, dan tentunya ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita pada bulan Ramadan ini. Maka sungguh terlalu hamba yang tidak meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan, dan sangat-sangat terlalu hamba yang tidak bisa menghentikan dirinya dari keburukan di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga yang tertutup, dan sebaliknya Allah juga menutup pintu-pintu neraka, dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Maka sungguh celaka seorang hamba yang pada bulan di mana pintu-pintu surga terbuka, dia tidak mau memasukinya. Dan sungguh celaka juga seorang hamba yang pada bulan pintu-pintu neraka tertutup, justru ia ingin membukanya. Dia membuka dirinya untuk berbuat dosa justru di bulan Ramadan, sungguh sangat merugi. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang ia kehendaki dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Ini terjadi pada setiap hari dan malam pada bulan Ramadan. Maka pergunakan peluang itu di bulan Ramadan ini untuk menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan, karena minimal tiap malam kita mendapatkan waktu utama, yaitu waktu sepertiga malam, tepatnya waktu kita bersahur, yang mana di luar Ramadan belum tentu kita mendapatkan itu setiap malam. Artinya di bulan Ramadan ada satu kesempatan yang tidak dapat kita temui di bulan lainnya, yaitu kita mendapati waktu sahur sepertiga akhir malam. Maka gunakanlah waktu itu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil ashari hum yastaghfirun, yang artinya dan pada waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-18. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memohon ampun kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia kemudian menantang para hamba-hambanya yang mau memohon ampunan kepadanya. Demikianlah khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita petik, kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil, sehingga kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di bulan Ramadan ini maupun setelah kita keluar dari bulan Ramadan nanti, kita tetap menjadi hamba-hamba yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ashabihil ahyar
wassalim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hazar wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa hilaf kami, ampunilah segala dosa-dosa mungkin kami pernah melakukan kemunafikan ya Allah arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah untuk selalu beristiqomah di jalan-Mu ya Allah. Golongkan kami menjadi golongan orang-orang yang ahli surga-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.